Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Istilah ini dalam versi Kristen disebut dengan sebutan The Second Coming atau kedatangan untuk kedua kalinya. Kedatangannya bukan membenarkan agama Kristen dan Katolik, melainkan mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya itu, kedatangan Nabi Isa juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan, serta menghancurkan tiang-tiang salib yang selama ini menjadi alat sesembahan orang-orang Nasrani atau Kristen dan Katolik itu. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Nabi Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapisan pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka katakanlah pemimpin mereka atau Al-Mahdi, kemarilah dan imanilah salat kami. Ia menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain. Sebagian sesuatu kemuliaan yang diberikan Allah untuk umat ini atau umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan oleh Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis tersebut. Nabi Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Nabi Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin muslim atau Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan, maka Nabi Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Yajud dan Majud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Yajud dan Majud ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangatlah banyak, sehingga kaum muslim terpaksa untuk menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan juga panah-panah Yajud dan Majud. Sebagaimana dikisahkan, Yajud dan Majud selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar secara berlahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain ini terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di daerah Georgia atau Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Nabi Isa pun berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Yajud dan Majud berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Yajud dan Majud, Nabi Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat,
Saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Nabi Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat besar atau kiamat kubra. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa adalah salah satu dari 5 Nabi Asmi. Ulul Asmi adalah gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Nabi Isa ditugaskan Allah bertugas di wilayah Palestina untuk Bani Israel. Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Di dalam Al-Quran ibundanya ini menjadi nama surah, yakni surah Maryam. Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya terlalu memuji beliau, seperti Nabi Isa terlalu dipuji-puji oleh Bani Israel sehingga menganggapnya bahwa ia adalah anak Tuhan. Itu pun tidak benar, karena Nabi Isa adalah beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kelak di akhir zaman Nabi Isa ini turun lagi ke langit dunia untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan meneruskan ajaran Nabi Muhammad, yakni ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kelak akan wafat wajar karena sakit, dan akan menikah dan mempunyai anak. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi